Halo, Mom and Dad, pejuang garis 2. Kali ini saya akan sharing mengenai satu program kehamilan yang disebut dengan inseminasi intrauterin. Nah, apa itu inseminasi intrauterin? Yaitu sebuah program untuk meningkatkan keberhasilan kehamilan di mana sperma dari suami dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Nah, apa saja indikasi atau kapan pasangan dilakukan program inseminasi intrauterin ini? Pertama adalah faktor dari suami, misalnya jumlah sperma yang kurang, gerakan cepatnya yang kurang misalnya, atau ada masalah di ejakulasi namanya. Nah, ini adalah dari faktor suami. Sedangkan dari faktor istri itu meliputi satu, bila misalnya serviksnya tidak ramah atau mulut rahimnya menolak sperma, ya disebut dengan antigen antibodi reaksi sperma misalnya. Atau misalnya ada masalah di mana terjadi gangguan ovulasi atau kesuburan. Misalnya pada kasus-kasus dengan endometriosis yang grade 1, 2 atau ringan dan sedang, misalnya setelah dilakukan program kehamilan natural tidak berhasil, nah itu merupakan indikasi dilakukan inseminasi. Di samping juga ada misalnya pada kasus-kasus PCOS, nah itu bisa juga merupakan salah satu indikasi dilakukan inseminasi. Nah, yang berikutnya adalah kalau misalnya dari hasil penyelidikan suami maupun istri tidak ditemukan kelainan secara standar penyelidikannya, tetapi setelah dilakukan berhubungan selama 1 tahun kok tidak hamil. Nah, itu juga merupakan salah satu indikasi inseminasi yang disebut dengan unexplained infertility. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan inseminasi? Yang pertama tentu melakukan seleksi terhadap pasangan suami istri. Jadi seperti biasa dilakukan USG untuk melihat rahimnya bagaimana, kemudian sel telur jumlah kanan dan kiri apakah ada kista, ada miom dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya dilakukan pemeriksaan saluran telur, pemeriksaan sperma. Nah, setelah misalnya ada indikasi yang seperti saya sebutkan di atas, baru dilakukan prosedur. Biasanya prosedurnya satu adalah persiapan dari faktor istri. Hari kedua atau ketiga men biasanya diberikan obat-obatan untuk induksi ovulasi atau obat-obatan penyubur. Ada beberapa cara pemberian, bisa dengan obat minum saja atau dikombinasi dengan obat suntik atau obat suntik saja. Nah, dipersiapkan sekitar 10-12 hari setelah ditemukan sel telur dari USG menjadi subur, dia biasanya diameter sel telur namanya atau folikel atau cangkang sel telur ditemukan sudah besar sekitar 1,8 sampai 2,5 cm, maka akan dilakukan penyuntikan untuk mematangkan sel telur. Nah, setelah dimatangkan kira-kira 34 sampai 36 jam atau 1,5 hari setelah disuntik pematangan sel telur, maka itu saatnya dilakukan program inseminasi. Jadi suami spermanya akan diambil atau dikeluarkan, kemudian dari dokter andrologi akan mempersiapkan, dilakukan preparasi namanya. Spermanya diperkuat, dihilangkan protein-proteinnya, kemudian kecepatan dari spermanya diperkuat. Nah, setelah itu ditampung dalam satu pipet, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Nah, setelah prosedur itu biasanya boleh pulang ibunya. Kemudian 10-12 hari dari pemeriksaan itu dilakukan pemeriksaan tes kencing atau tes kehamilan. Ya, misalnya syukur sudah hamil, berarti terus akan dilakukan untuk pemeriksaan hamil seperti biasanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai program inseminasi intrauterin atau IUI. Semoga ibu-ibu ada manfaatnya hal ini. Let's be bridge together.